Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Ketika Presiden Prabowo kembali mewacanakan pilkada dipilih oleh DPRD, pertanyaan besar pun muncul, apakah ini cara untuk menekan biaya politik atau justru ancaman bagi partisipasi rakyat dalam berdemokrasi? Saudara, diskusi tentang mekanisme pilkada semakin hari semakin manas, baik di media mainstream ataupun di media sosial. Presiden Prabowo mengusulkan agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan oleh DPRD. Alasan utama yang diangkat adalah besarnya biaya pilkada langsung, yang menurutnya menjadi beban berat bagi negara dan para kontestan. Wacana ini memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat serta elit politik. Pilkada langsung yang telah berlangsung sejak 2005 sebagai amanat reformasi memberikan hak langsung kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka di tingkat lokal. Namun, sistem ini kerap dikritik karena dianggap mahal dan penuh dengan praktik politik uang. Di sisi lain, kembalinya pilkada ke DPRD dinilai dapat mengurangi biaya penyelenggaraan, tetapi dikhawatirkan akan memperbesar ruang untuk politik transaksional di balik layar dari para elit partai. Efisiensi versus partisipasi rakyat. Dalam pidatonya, Prabowo membandingkan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dengan negara-negara seperti Singapura dan Malaysia. Ia menilai efisiensi bisa dicapai jika pemilihan dilakukan oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat. Namun banyak pihak berpendapat bahwa membandingkan sistem Indonesia dengan negara-negara tersebut tidaklah relevan, mengingat perbedaan sistem politik dan budaya demokrasi yang signifikan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pilkada lewat DPRD akan merenggut hak rakyat untuk menentukan pemimpin mereka secara langsung. Partai-partai oposisi seperti PDIP dengan tegas menolak wacana ini. Mereka menilai bahwa pilkada langsung adalah bagian dari reformasi politik yang memperkuat demokrasi. Kritik terhadap sistem pilkada langsung. Memang tidak dapat disangkal bahwa pilkada langsung memiliki kelemahan. Politik uang dan biaya kampanye yang tinggi menjadi masalah utama. Namun, beberapa pihak menilai bahwa permasalahan ini bukan terletak pada sistem pilkada langsungnya, melainkan pada lemahnya pengawasan dan regulasi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti money politics dinilai masih sangat lemah. Bahkan sanksi terhadap pelanggar kerap dianggap tidak efektif. Alternatif solusi untuk perbaikan. Daripada kembali ke sistem pilkada oleh DPRD,
Beberapa solusi dapat diterapkan untuk memperbaiki mekanisme pilkada langsung tanpa harus mengorbankan partisipasi rakyat. 1. Penguatan penegakan hukum. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu perlu diberi wewenang lebih besar untuk menindak tegas pelanggaran politik uang. Pemanfaatan teknologi seperti e-voting juga bisa dipertimbangkan untuk menekan biaya dan meminimalkan kecurangan. 2. Transparansi dana kampanye. Setiap kandidat wajib melaporkan pengeluaran kampanyenya secara rinci. Sanksi berat harus diberikan kepada kandidat yang melanggar aturan dana kampanye. 3. Pendidikan politik bagi rakyat. Edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka dapat memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi, bukan berdasarkan iming-iming materi atas dorongan daripada partai politik. 4. Pengaturan dana kampanye. Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada kandidat dengan syarat transparansi penuh dalam penggunaannya. Nah, saudara sekalian, demikian beberapa garis besar analisis yang dapat kami lakukan. Bagaimana menurut Anda? Apakah pilkada langsung masih menjadi sistem terbaik untuk memilih pemimpin daerah? Ataukah wacana pemilihan melalui DPRD ini dapat menjadi solusi yang lebih baik? Sampaikan opini Anda di kolom komentar. Dan mari terus kita jadikan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan sebagai wadah diskusi yang kritis dan konstruktif untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang terlibat di dalam diskusi penting ini. Aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami mengunggah video terbaru. Salam opini kebangsaan. Terima kasih.